Baik, kita lanjutkan tutorialnya ya. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial untuk membuat program ya pada pembuatan poros virus ya dengan perintah G71 atau siklus pembubutan pengasaran memanjang. Ini programnya ya udah selesai. Kemudian ya kita praktekkan saja ya, atau kita buat benda ini ya menggunakan Swanshop CNC Simulation. Swanshop-nya SSCNCE, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih di sini GSK 928 TC. Pastikan yang titik hitam ya, softdoc encryption. Kemudian klik run. Kita tunggu sampai aplikasi terbuka. Langsung kita minimize biar tampilannya lebih kelihatan. Kemudian kita hidupkan ya mesinnya dengan tekan tombol emergency, kemudian tekan tombol warna hijau atau switch on. Maka mesin akan nyala. Ya, namun ini kalau kita lihat posisi modenya masih otomatis. Kalau kita manualkan atau jog, maka di sini lampunya udah warna hijau. Jangan lupa ya, sebelum kita gunakan klik terlebih dahulu mesin 0Z, maka ini akan bergerak, dan mesin 0 untuk sumbu X. Oke, wajib ya ini. Kalau sudah, kita setting ukuran benda kerjanya. Oke, workpiece, stock size. Oke, kalau kita lihat di gambar sini, ini diameter awalnya 19, panjang awal 87. Kita sesuaikan ya, sesuai ini diameternya 19, panjang awal 87 ya. Kemudian kita oke, maka ini akan berganti lebih kecil ya. Nah, ini oke, kita besarin. Nah, kemudian kalau kita lihat tampilan 2 dimensinya pun itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini pahatnya belum terpasang, belum kita pakai ya, kita lakukan pemilihan atau pemasangan pahat. Nah, untuk pembuatan benda kerja seperti ini cukup menggunakan pahat rata luar ya, cukup satu. Maka kita pilih pahat rata luar ya, kita pilih di mesin operation, tool management. Nah, untuk pahat ya, ini di nomor 1 external turning ya, kita masukkan atau kita pasang pada turret atau tool post ya, supaya muncul di sini. Caranya di blok, kemudian add to tool turret ya, saya pasang di tool post nomor 1 atau tool station nomor 1, maka muncul ya, tinggal oke ya ini. Nah, kemudian kita lakukan penyetingan titik 0 ya, titik 0 Z ya, kita putar. Oke, ini muter. Kemudian kita dekatkan pahat ya, tekan tombol repeat biar lebih cepat. Oke, kalau sudah kita perbesar atau zoom. Oke, kita dekatkan lagi. Nah, ini udah 12. Oke, kita matikan repeatnya. Oke, kita dekatkan, pastikan masuk ya ke posisi samping, udah kerja masuk tapi belum nyentuh. Nah, kemudian untuk penyayatannya kita tekan step. Nah, ini pergerakannya ini 10 mili ya, jika tombol sumbu ini ditekan sekali. Kalau ininya 10, berarti ini bergeser 10 mili. Oke, saya kecilkan saja karena perlu penyentuhan dan gerakan pelan. Kita ini ya, tekan tombol step weight, maka ini akan berubah. Ini kalau ditekan tombol sumbunya akan bergeser 1 mm. Tapi saya perlu yang lebih pelan. Oke, saya pilih yang 0,1. Ini ya, 0.100 ini 0,1. Oke, kalau sudah 0,1 baru kita sentuhkan ujung pahat ke ujung benda atau kita lakukan penyayatan facing. Oke, pelan-pelan. Oke, ini gerak ya. Kalau bisa ditekan terus akan gerak terus.
Oke, tekan akan bergerak. Nah, ini tadi tatarnya udah keluar. Nah, ini udah kena. Ya, ini kena. Oke, kita facing ya sampai ujung pahat ini melewati ini garis sumbu yang putih ini ya, melewati garis sumbu. Supaya penampangnya benar-benar rata. Karena kalau misalkan tidak melewati garis sumbu nanti tidak rata, di sini ada lebih ya. Oke, kita sayat dengan menekan tombol min X, dia akan bergerak ke bawah. Oke, terus sampai melewati ujungnya. Oke, ini udah lewat rata. Kita balikan lagi ya, arahnya berlawanan. Ya, kita tekan tombol positif X. Oke. Sudah sampai di atas, kita matikan putaran spindle paling kanan. Ini posisi 0Z kita setting. Namun di sini belum kita masukkan nilai 0-nya. Oke, nanti kita jadikan 0, kita masukkan 0 di sini. Caranya tekan tombol input ya, kemudian tekan Z0. Kita perhatikan di sini, tekan enter maka akan berubah jadi 0. Dan di sini sudah kita tentukan posisi 0Z-nya di sini. Nah, sekarang kita putar lagi ya, putaran spindle-nya. Kita sayat ini diameter ya, arah memanjang ke sini ya. Pastikan nanti disayat permukaan diameternya ini kena semua. Jadi kalau misalnya melingkar bulat itu kena semua. Ya, itu udah bulat. Nah, kalau sudah bulat nanti kita ini kan. Oke, kita mundur dulu ya. Sedikit saja. Oke, kita ini ya. Karena ini pasti center ya, pasti rata ya. Oke, sudah. Kita tadi kalau untuk pembutannya tekan sumbu min Z, kalau kebalikannya mundur lagi ini positif Z. Oke, kita bebaskan. Kalau udah bebas nanti kita ukur ya, ini diameter yang ini. Diameter ini yang sudah di ini nih antara atas bawah ya, ini kita ukur. Oke, kita matikan dulu putarannya. Karena ini mau diukur, pastikan mati. Kalau lampu dari tombol 2 ini mati itu berarti sudah mati spindle-nya, tapi kalau ada yang hijau berarti masih hidup. Oke, kita ukur ya dengan pilih measure, kita pilih feature line. Oke, akan muncul seperti ini, kita besarin. Nah, kita zoom. Oke, kita pilih, pastikan seperti ini ya. Yang plus ini ada ini kan tanda plus yang ada panahnya, ini ada tanda plus garis merah. Yang posisi horizontalnya itu tepat ini di diameter yang telah kita bubut tadi. Kalau yang ini kan berarti diameternya ini kan, ini garisnya lihat, ini 19, ini benda awal. Nah, untuk diameter yang dibubut tadi belum kita ukur, kita klik saja di sini. Pastikan lurus ya, garis plus yang horizontalnya. Klik, akan muncul garis putih seperti ini. Nah, dan kita lihat di sini. Nah, inilah diameter benda kerja yang sudah kita bubut tadi. Ini 18,598. Dicatat ya, atau diingat-ingat, jangan sampai salah. Ini hasil ukurannya. Kemudian kita keluar dari pengukuran ya. Kita masukkan di sini ya. Caranya sama, tekan input, muncul setting ya, sumbu X 18 koma titik ya. Titik. Oke, 18,598. Pastikan sesuai dari hasil pengukuran tadi, makanya supaya tidak lupa dicatat saja lebih baik. Kemudian kita masukkan ke sini dengan menekan enter. Oke, berarti untuk proses penyetingan titik 0 sumbu Z dan sumbu X ya sudah selesai. Tinggal kita cek saja ya, caranya tinggal tekan langsung ya, kita cek ya, ini Z0, maka di sini akan muncul move Z0. Artinya pahat ini digerakkan atau diperintahkan bergerak menuju ke titik 0Z. Enter, muncul pertanyaan. Tinggal kita tekan tombol circle star ini. Nah, ini udah lurus. Artinya kalau udah lurus, Z-nya udah bener 0. Nah, kemudian kita cek. Nanti kalau udah bener, ujung pahatnya ini ada di sini. Tepat di tengah benda kerja. Tekan langsung Z0, move Z0. Ya, pahat. Ujung pahat digerakkan menuju titik 0Z, 0X ya, tinggal enter, cycle star. Nah, ini seperti ini udah benar. Nah, kalau sudah benar penyetingan 0 benda kerjanya, selanjutnya kita ini cek, ini udah 0 semua, tinggal kita bebaskan ya, nanti kita masukkan program. Kita bebaskan dulu, tekan X,
ya misalkan 80, kita gerakan pahat menuju titik X 80, namun Z-nya tetap 0. Enter, cycle start. Maka akan bergerak ke arah atas. Nah, di sini. Ini diameter berapa? 80 ya. Oke, kita masukkan atau kita bebaskan sajalah ininya ya, Z-nya. Kita gerakan ini, kita tekan rapid. Gerakan. Oke, mungkin ini stepnya kita hilangkan saja ya. Dengan tekan tombol step maka hilang. Nah, ini akan lebih cepat. Oke, asal saja bebas seperti ini. Nah, kita buat program. Ya, program yang sudah kita buat tadi ini ya kita masukkan di mesinnya. Ya, kita masukkan. Oke, kita pilih tombol edit atau menu edit, maka di sini nomor programnya akan muncul terakhir 18. Ya, program terakhir ini 18. Berarti program nomor 19 belum ada. Nah, akan saya buat ya program nomor 19. Caranya tekan input, maka di sini akan muncul nomor program. Nomor program berapa? Ketik 19. Ini nomor 19. Ini nomor program 19. Kemudian saya enter maka akan terbuka. Nah, ini program yang belum ada atau masih kosong ya seperti ini. Ini garis lurus di bawah N. Sorry, ini pakai arah ini ya. Pakai arah yang ini nih. Ada kalau ingin arah kanan, tekan tombol kanan. Pastikan bergerak di ujung apa namanya 0 ini kayak gini. Kalau ingin bergerak ke bawah ini arah bawah, ke atas, arah kiri kiri. Oke, kita ketik saja ya ininya. Kita buat, kita munculkan dulu ini programnya tadi. Oke, ini kita buat ya, atau kita ini kan kayak kita geser dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita ketik ya. Ini berdasarkan program ini G00 X200 Z100. Oke, langsung saja G00. Biasakan pakai mouse ya, jangan pakai keyboard biar terbiasa. X200. Tidak ada spasi, walaupun di sini ada spasi biarkan saja. Karena kalau di mesin aslinya itu sudah otomatis ada spasinya. Oke, X, kemudian Z100. Pastikan apa yang kita tekan itu sudah sesuai program di sini. Karena kalau tidak muncul ditekan ataupun salah ketik, nanti akan muncul missing atau laporan kesalahan. Oke, kemudian sudah selesai, tinggal enter untuk garis baru, enter. Maka untuk nomor program itu dengan sendirinya akan muncul di sini. Kalau di sini makanya saya tidak kasih nomor ya, biar tidak ikut diketik di sini. Oke, langsung saja ya, berikutnya M04. Kemudian S ya. S-nya ini 950. Ya. Kecepatan putaran spindle speed itu 950 rpm atau revolution per menit. Kemudian M08 bulan aktif, enter. Menggunakan tool 1 T11 offset 1, enter. Kemudian saya perintahkan diam sesaat sebelum menyayat, ada waktu jeda diam ya, dengan lama 2 detik. Oke. Kemudian kalau sudah tool sudah ya, kita buat ini ya, posisikan pahat mendekati benda kerja ya, saya buat G00. Nah, X nya samakan dengan diameter besar benda kerja, kemudian Z nya masih bebas 1 mm, enter. Nah, baru kita buat perintah siklusnya, formatnya ya, T71 X6, kemudian I ketebalan penyayatan, kemudian K2 ya, dengan ini tekan 2 kali akan muncul ya, ini karena ini 2 fungsi, sekali muncul D, ditekan sekali lagi tapi ada jeda ya, akan muncul L. Ada waktu, jangan langsung ditekan karena tidak muncul kalau ditekan. L, banyaknya lintasan, ini ada 5 lintasan. Kemudian feed rate, kecepatan penyayatan, ini kayak saya buat 80 atau 0,8 mm per menit. Kemudian garis baru, enter. G01 ya, X sama 6, nah, Z-nya 0, ini lintasan yang pertama. Kemudian lintasan yang kedua perintahnya masih G01 penyayatan.
Kemudian X-nya ini ya, X-nya 10, ini buat chamfer atau tirus. Dari X10, nah Z-nya min 2, karena chamfernya 2 kali 45. Oke, enter ya. Lintasan yang ketiga masih pakai perintah gerak lurus ya. X-nya tetap 10, ini cuman Z-nya ini gerak lurus ya, buat diameter 10 ya. Z-nya atau panjang bubutannya min 25, enter. Kemudian ini ya, kita buat yang ini lintasan yang keempat ya. Oke, perintahnya sama karena perintah gerak lurus, pemakanan lurus G01. X nya rubah ya 5, ini buat tirus. Z nya min 55, X nya 15 ya, Z nya itu rubah juga min 55, jadi buat tirus, panjang tirusnya itu 30, enter. Ini kita buat ini ya, perintah pemakanan terakhir, karena masih lurus vertikal ke atas G01, pemakanan lurus. X nya berubah, benda kerja 19 kita lebihkan ya ke diameter 20 X nya, sedangkan Z nya masih pada posisi Z min 55. Oke, nah ini lintasannya kita hitung ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, udah bener. Jangan sampai tidak sinkron karena nanti akan ada missing error. Kemudian enter. Nah, kita buat exit point, perintahnya sama G00, pakai perintah G00. Kemudian X nya kita samakan saja biar lebih mudah ya, 200, 300 juga boleh ya, kalau memang jangkauan dari sumbu X nya masih bisa ya. Nah, Z nya positif ini ya, kita buat 150 misal. Oke, kita besarkan aja ini. Oke, tinggal kita matikan putaran 9 dengan M05 dan matikan ini coolant dengan M09. Enter. Akhir program M30. Oke, udah selesai nih penulisan atau pembuatan program. Nah, kalau sudah selesai, sudah pasti benar ya. Namun kalau misalnya nggak yakin, kita cek satu persatu apakah ada yang salah ketik. Kalau ada yang salah, kita munculkan atau kita beneri ya. Namun kalau misalkan ada yang salah, kita cek, tidak cek juga ketika pindah ke mode otomatis ini ada missing, ada laporan, ada kesalahan. Tapi kalau benar ini langsung otomatis, tidak ada laporan kesalahan. Kita ubah ya, kalau udah yakin benar, ubah ke mode auto dari edit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau udah langsung tampil seperti ini ya, tidak ada laporan, berarti program yang kita tulis ini ya, dari penulisan ini semuanya benar. Namun dari hasil kerja benar atau tidaknya kita cek saja. Oke, kalau sudah ke auto, kita cek ya, kita inikan saja ya, kita versi dulu ininya biar tampilnya lebih luas. Oke. Nah, oke. Nih, kita lihat. Nah, ini ya benda kerja yang akan kita bentuk ya. Ini garis horizontal warna merah ini nanti benda kerja yang dipotong. Nah, ini menunjukkan bentuk benda kerja. Ini chamfer, ini lurus, ini tirus sampai sini. Kemudian ini, nah, kalau kita lihat dari benda kerjanya ya sama ini. Ini penampang ini ya yang kita lihat. Oke, tinggal kita eksekusi saja. Namun sebelumnya pastikan ya pintu tertutup. Kita lihat dulu. Oke, ini pintunya belum tertutup. Oke, kita cek saja ya. Oke, kita pilih ini pandangan atas ya, kita lihat dari atas. Ini seperti ini. Nah, kemudian pintunya kita tutup. Nah, tidak kelihatan. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, kita eksekusi ya dengan menekan tombol cycle start, maka akan menyayat secara otomatis. Nah, ini hampir ya, hampir kena ini apa namanya cak, namun masih bebas ya, berarti ini masih aman. Ini tampilan 3 dimensinya. Nah, ini kayak udah selesai. Nah, ini seperti ini ya, ini benda kerjanya udah seperti ini. Kalau kita lihat tampilan 2 dimensinya seperti ini ya. Kalau kita ini
Ya, sama dengan benda kerja ini. Nah, kalau kita pastikan, nah ini dia, sama. Nah, ini bentuk ininya sama kan? Ini udah benar. Oke, mungkin itu ya untuk tutorial bagaimana mempraktekkan untuk pembuatan poros tirus ya menggunakan Soundsoft CNC Simulation. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu.